Baik, terima kasih. Kita masuk ke video yang ketiga ya. Nah, teman-teman lihat ya, suatu polisakarida ini secara fungsi utamanya memiliki dua fungsi, yaitu untuk energi, storage atau simpanan yang berupa pati ya, atau secara struktural bisa juga kita kenal dengan namanya non-pati. Kalau yang energi ini berkaitan dengan produksi energi dan cadangan energi ya. Ini produksi dan produk cadangan energi ya maksudnya. Lalu yang bawah adalah berkaitan dengan penyusun dari tubuh secara struktural itu sendiri gitu ya. Maka ketika kita bicara yang tadi di awal ini ya, glukasa ini bisa sebagai simpanan, juga bisa sebagai struktural. Artinya secara lebih rincinya kita akan bahas di sini. Melanjutkan bahasan yang pertama tadi, ya, polisakarida bisa untuk energi dan bisa juga untuk struktural. Contoh untuk energi biasa kita jumpai adalah pati dan glikogen yang paling umum. Contoh lain juga ada galaktogen dan inulin, akan tapi kita akan bahas banyak di sini, pati dan glikogen. Lalu juga ada secara struktural, ada yang namanya selulosa, hemiselulosa, kitin, dan pektin. Jadi dua ini sudah beda fungsi ya, yang atas untuk makanan, yang bawah itu pakaian. Nah, yang pertama pati. Kita masuk ke yang di sini, energi. Ya. Pati merupakan suatu simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia di seluruh manusia ya. Ya, ini yo, padi, biji, umbi ya, kita di sini dimakan manusia ya, kita makan nasi, gandum, dan sebagainya, itu isinya sebetulnya adalah pati. Nah, pati ini merupakan suatu polisakarida yang isinya itu macam-macam gitu ya. Nah, bisa berupa isinya glukosa, fruktosa, dan sebagainya itu beda-beda. Nah, jumlah unit glukosa dan susunannya itu antara pati jenis A dari tanaman A dan jenis B tanaman B itu juga bervariasi, tidak sama ya. Contohnya di sini pati yang dari corn itu apa? Corn, jagung, lalu potato, kentang ya. Itu ternyata dari ukurannya pun sudah beda ya. Dari penampakan morfologinya pun ini sudah beda-beda ya. Kalau yang corn itu kecil-kecil seperti ini, kalau yang dari kentang itu besar-besar. Juga teman-teman bisa lihat ini ya yang kanan SEM. SEM itu scanning electron micrograph dari pati yang ada di beberapa macam spesies ya, jenis. Yang A ini adalah dari nasi, mohon maaf beras ya. Di sini dari gandum, ini dari potato itu kentang. Pokoknya mezel. Oh, mezel bahasa Inggrisnya saya belum ini. Bentar. Mohon maaf. Maize, ya Allah. Ya, tepung jagung. Ya, kecil banget tulisannya soalnya. Ya. Nah, ini pun teman-teman bisa lihat bentuknya itu beda-beda. Artinya beda spesies itu komposisi, kandungan, bentuknya aja beda, apalagi komposisinya gitu ya. Itu bentuknya beda-beda. Komposisinya juga beda-beda antara spesies satu dan spesies lainnya. Oleh karena itu, eh, suatu pati itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Pati yang berasal dari jagung, dari gandum, ya itu beda-beda. Teman-teman yang misalkan mie dari gandum dan mie dari bihun tepung jagung itu kalau dimakan, dimasak tuh kenyalnya beda karena masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri dan karakteristik dari pati itu tersusun atas dua macam komponen utama yang menyebabkan karakteristiknya beda-beda, yaitu amilosa dan amilopektin ya. Amilosa itu merupakan rantai panjang unit glukosa tadi ya. Kalau kita bicara mengenai amilosa, artinya ini rantai gitu ya, panjang. Nah, kalau kita bicara mengenai amilopektin, artinya disinilah strukturnya mengalami percabangan. Ya, bedanya adalah hanya di percabangan ini. Kalau lurus namanya kita sebut dengan amilosa, kalau bercabang kita sebut dengan amilopektin yang kira-kira cabangnya itu sekitar 15 sampai 30
unit glukosa ya. Tiap ini kan ada 1, 2, 3 ini ya. Nah, jumlah ini sekitar 15-30 itu dia kemudian bercabang lagi. Nah, itu kita sebut dengan amilopektin ya. Ini cabangnya ini biasanya dijumpai di urutan ini yang jumlah sakaridanya di sini antara 15-30 gitu ya. Nah, komposisinya itu punya komposisi antara amilosa dan amilopektin dalam suatu pati itu menggambarkan dan mempengaruhi sifat dari pati itu sendiri. Ada yang jadinya sangat kering, ada yang mudah basah, ada yang lengket ya. Oh, banyak yang belum tak ini ya. Nah, ini ada yang lengket banget gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh adanya amilosa dan amilopektin dalam pati itu. Kalau kita bicara mengenai amilosa dan amilopektin, untuk amilosa itu dia lebih membuat suatu pati sifatnya menjadi kering. Kalau amilopektin menjadi lebih mudah basah dan lengket ya. Kalau amilosa kering dan kurang lengket. Amilosa itu yang lurus-lurus ini ya. Kalau yang amilopektin tuh yang bercabang-cabang. Kalau yang cabang-cabang ini, teman-teman nyari pati yang sifatnya lembek-lembek itu, teman-teman bisa cari yang isinya banyak amilopektinnya gitu. Nah, contohnya di sini tipe dari pati ya, teman-teman bisa lihat ada amilosa dan amilopektin. Berapa persennya ya? Nah, beda-beda ya. Tepung jagung contoh ya, dengan nasi itu komponennya beda. Kalau nasi itu 15-35 amilosanya, kalau jagung itu 17-25. Kalau kentang ketelaran, oh ini aja, gandum ya, dia lebih tinggi lagi amilosanya 20-25. Artinya ini lebih kering dan lebih inilah ya padat daripada tepung yang atas-atas ini. Ini yang maize tadi ya, maize itu amilomaize, amilosanya lebih banyak lagi, artinya ini tepungnya sangat jauh lebih keras dan kering gitu ya. Oke, intinya seperti tadi. Ada juga tepung yang seperti sorghum, lalu waksi ini, yam ini, yang amilopektinnya banyak, sehingga dia lebih bersifat lengket dan mudah basah dan itu ya, ya kenyal gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau pati itu di sini kita biasa jumpai di tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau di manusia atau kingdom animalia atau hewan itu biasa kita jumpai merupakan cadangan energi ya, berupa namanya glikogen. Ya, kalau teman-teman belajar farmakologi juga glukosa yang kita konsumsi juga bisa disimpan lagi sebagai sumber energi gitu kan di dalam hepar paling banyak ya, dan otot juga ya sebagai glikogen. Nah, inilah yang kita sebut dengan glikogen. Percabangan ini merupakan monosakarida yang tersusun seperti ini ya, membentuk suatu konformasi seperti ini, bulat-bulat ini ya. Nah, ini yang titik-titik hitam ini merupakan suatu glikogen ya. Nah, jadi kalau kita makan gula kebanyakan, nah gula itu salah satu penyimpanannya adalah dibentuk menjadi glikogen, dan ketika ketika kita kekurangan energi, maka glikogen inilah yang nantinya akan di breakdown lagi menjadi energi dari ini ya, sakarida dulu, kemudian untuk memproduksi energi. Nah, inilah yang disebut dengan cadangan makanan pada hewan berupa glikogen ya. Prosesnya apa? Glicogenolisis gitu ya. Nah, kalau tadi cadangan energi, maka kita masuk ke yang kedua sekarang, yaitu struktural atau bukan pati ya, yang berfungsi sebagai bajunya si tanaman gitu ya, atau rumahnya. Yang pertama adalah selulosa. Ini yang paling banyak, paling terkenal ya. Selulosa itu merupakan komponen utama yang menyusun struktur tubuh tanaman ya. Secara sederhana, gampangannya ya, kalau teman-teman pegang kapas dan kertas, itu merupakan suatu selulosa. Bentuknya tuh kayak gitu. Nah, ada juga yang lebih keras lagi.
tapi itu merupakan suatu kombinasi antara selulosa dan lignin ya. Contohnya pada kayu. Ya, tapi kalau yang ngerti selulosanya itu apa? Itu yang kayak di kapas dan kertas ini ya. Nah, selulosa ini tersusun atas ini ya polimer gitu ya. Yang ikatan pada apa namanya ikatannya si selulosa ini harusnya bukan cuma beta linkage ini 1,4. Oke, coba ada sebentar. Oh iya, ini lurus. Ini saya kurang masukin ya. Ini harusnya 1,4 konformasi seperti ini ya. Nah, ikatan seperti ini itu tidak dapat dipecah, didigest, dan dicerna oleh manusia karena kita tidak memiliki enzim untuk mencernanya. Sehingga kalau kita makan selulosa, nanti juga akan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini ya, ada dinding sel tersusun atas serat-serat yang namanya mikrofibril ini. Nah, mikrofibril ini yang kayak apa ya, benang-benang yang ya kayak baju ini kan tersusun atas serat-serat kain ya. Ini juga mikrofibril ini serat-serat yang menyusun ini ya pada struktur tanaman, maka terdiri atas untaian-untaian tunggal kayak benang inilah ya yang kita namakan selulosa. Molekul-molekul selulosa yang membentuk mikrofibril gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya juga yang kanan tuh ya, dari selulosa yang paling kecil ini kemudian membentuk kristalin selulosa, membentuk seperti ini mikrofibril dan kemudian menyusun dinding sel tanaman ini. Selulosa, kemudian kita masuk ke hemiselulosa. Bedanya dengan selulosa ya, ini hemiselulosa merupakan komponen tambahan bersama dengan selulosa ya, banyak juga terdapat dalam dinding sel ya. Di sini adalah merupakan komponen tambahan yang artinya fungsinya itu untuk mengisi ruang-ruang antara serat-serat selulosa tadi. Jadi nggak cuma selulosa aja yang ada di tanaman tadi, akan tetapi ada juga yang namanya hemiselulosa ya. Nah, kalau selulosa sifatnya tadi kuat, maka hemiselulosa ini sifatnya tuh lebih random atau acak. Strukturnya juga nggak kayak selulosa tadi yang lurus-lurus. Maka ini struktur hemiselulosa bisa dilihat ya, ada cabang kayak gini ya, itu. Dan seperti apakah hubungan antara selulosa dan hemiselulosa? Seperti ini ya. Nih, selulosa membentuk apa namanya ya? Kayak kabel listrik gitu ya. Nah, ini selulosa itu yang kabel-kabel di dalamnya gitu ya. Nah, sedangkan lignin tadi yang kita bicarakan di depan merupakan komponen kayu ya, itu merupakan ini ya, gabungan antara selulosa ini juga berkaitan dengan si lignin ini membentuk kerigidan struktur dari tumbuhan. Juga selain selulosa dan lignin, kita juga jumpai hemiselulosa yang hijau-hijau ini. Ini ya, hemiselulosa ini membentuk struktur pada tanaman. Tapi bedanya kenapa lignin tidak kita bahas karena dia bukan merupakan suatu karbohidrat seperti ini gitu ya. Tuh. Tapi hemiselulosa ini dan selulosa inilah yang kita bahas di sini. Oke. Selain selulosa dan hemiselulosa, kita juga jumpai yang namanya kitin. Kitin ini juga suatu komponen struktural, tapi bukan di tumbuhan, akan tetapi di eksoskeleton hewan. Ya. Nah, contohnya, teman-teman bisa lihat layar di sini ada cumi-cumi, ini ada jamur sih ya. Tapi kebanyakan di apa namanya hewan eksoskeleton ya. Nih udangnya ya, udang kan kalau kita makan udang ada kita kulit udangnya, nah gitu ya. Nih terus ada di kepitingnya, lobsternya. Nah, kalau kalau artinya mereka tuh secara dagingnya tuh lunak, akan tetapi dibalut dengan tubuh yang keras tadi. Nah, inilah yang tersusun atas yang namanya kitin. Kitin inilah yang memberikan dukungan struktur pada hewan-hewan ini agar tubuhnya menjadi lebih keras ya. Kayak udang kalau kita lepas kulitnya itu kan lewer-lewer gitu ya. Ini apalagi nih? Daging aslinya lebih
apa namanya, jauh lebih lembek. Nah, dibalut oleh eksoskeleton yang keras ini, gitu ya. Makanya dalam berbagai kadar hewan-hewan ini memiliki suatu kitin pada eksoskeletonnya. Oke, ini nggak usah dilihat. Ini saya lupa menghapus ya. Nah, tapi pada intinya kitin ini ada di eksoskeleton dari tanaman. Yang kalau teman-teman mau lihat ini ya, ini kitin ini bisa kita manfaatkan lagi nantinya sebagai chitosan. Nah, teman-teman kalau pernah dengar chitosan itu apa? Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya, itu sebetulnya asalnya dari kitin ini, dari tanaman, dari hewan-hewan ini gitu ya, kulit-kulit hewan ini. Nah, chitosan ini yang banyak digunakan, diaplikasikan untuk berbagai macam keperluan. Tapi tidak kita bahas ya, kita bahas kitinnya aja. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya pektin. Nah, pektin sama ya, ikatannya 1,4, residunya alfa degalaktosil uric acid. Ya. Nah, ini juga banyak terdapat di dinding sel primer tanaman yang tidak berkayu. Ya, ini strukturnya pektin yang mendukung struktur kimia pektin ya, yang mendukung struktur tubuh tanaman gitu ya. Nah, pektin ini banyak dimanfaatkan untuk bahan pengental stabilizer pada minuman ya, minuman sari buah gitu dan lain-lain. Ada juga bisa untuk bikin jelly, selai, lalu emulsifier itu juga banyak. Nah, artinya tadi kita sudah bahas ya, artinya ketika kita membahas polisakarida yang fungsinya adalah untuk simpanan dan struktural, maka kita kembali lagi ke sini. Nah, storage yang pertama karbohidrat yang fungsinya sebagai storage pada tanaman, ya kita jumpai ada pati berupa pati yang ada di tanaman dan pada manusia dan hewan berupa glikogen ya. Nah, lokasinya kalau yang tanaman ini ada di bijinya, akar dan umbi-umbian gitu ya kebanyakan. Nah, kalau pada manusia itu di hepar dan otot manusia dan hewan ya. Jadi sudah beda ya simpanan untuk di tanaman dan di hewan atau manusia ya. Nah, ini nggak usah dibahas ya. Ini cuma penjelasan tadi kenapa amilosa lurus-lurus dan kenapa amilopektin bercabang karena ikatannya berupa 1,4 kalau yang lurus, kalau yang bercabang ikatannya berupa alfa 1,6. Ini ya. Ini nggak kita bahas karena ini ranahnya di kimia organik atau berorganik-organik ria gitu ya. Nah, untuk yang struktural tadi juga sudah kita bahas ya kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini merupakan selulosa. Selulosa tadi lah yang bersama hemiselulosa dan lignin pada beberapa tidak pasti ini ya, ada ligninnya karena lignin itu dijumpai di tanaman berkayu ya. Maksudnya tidak gegas gitu ya. Ada juga yang hanya berupa selulosa, kebanyakan selulosa dan hemiselulosa saja ya. Nah, tapi pada intinya inilah yang selulosa inilah dan hemiselulosa tadi yang menyusun struktur pada tubuh tanaman. Oke ya. Nah, secara umum kesimpulannya adalah seperti ini sebetulnya. Jadi tanaman itu punya suatu karbohidrat di dalamnya yang berupa pati ataupun berupa struktural itu yang kalau struktural berupa selulosa, kalau yang pati berupa starch ini itu ya ada hewan makan dan kita juga makan. Karena kalau tanaman itu dia bisa fotosintesis sendiri, tapi kalau kita harus makan tanaman itu yang ketika kita makan maka kita mendapatkan energi dan energi tadi kemudian kita gunakan atau kita simpan dalam bentuk glikogen. Dah, namanya seperti itu ya. Nah, ini lebih jelasnya mengenai yang tadi ya, amino yang merupakan satu penyusun dari pati, kemudian glikogen. Nah, kalau selulosa itu lurus-lurus kayak gini konformasinya. Oke, jadi pada intinya kuliah kita kali ini adalah membahas karbohidrat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari fungsinya, yang kedua dari klasifikasinya. Oke, kesimpulan ini dan beberapa contohnya kita akan bahas di video yang keempat.